Saya tambahkan sedikit. Bahkan tangisan untuk Al-Husain itu mukjizat. Mau tahu kenapa mukjizat? Bagaimana itu? Karena jauh-jauh hari Ar-Rasul. Tapi riwayat ini saya hanya temukan di Syiah. Oke. Nah, walaupun riwayat ini di Syiah, tapi riwayat ini fakta membuktikan kebenarannya. Oke. Subhanallah. Saya belum menelusuri lebih jauh apakah riwayat ini juga ada dalam literatur Ahlus Sunnah atau tidak. Oke. Karenanya saya tidak berani menyatakan bahwa ada, tapi saya membacanya dalam literatur Syiah. Sangat mungkin ini juga ada di Ahlus Sunnah, tapi saya belum menemukannya. Sayyid Abdullah Ba'bud. Nah, Seperti itu ya namanya. ya, Seorang tokoh Syiah, Ustadz Syiah di Jawa Timur. Betul ya Ustadz? ya, tapi bahwa saya Syiah benar. Tapi kalau tokoh ataupun ustadz, kayaknya predikat itu terlalu tinggi buat saya. Ya. Meskipun orang menganggap saya tokoh Syiah atau ustadz Syiah, ya karena saya sering berbicara tentang Syiah, akidah Syiah, mengenalkan Syiah itu apa. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa ketika saya berbicara Syiah itu terus terang kita tahu ya di Indonesia ini mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Tapi di Indonesia juga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Syiah itu ada. Sejak dahulu ada. Sebelum revolusi Islam di Iran. Tapi memang setelah revolusi Islam di Iran berkembang kan? Berkembang semakin banyak. Ya tetap minoritas. Nah, saya banyak berbicara itu bukan dalam rangka menyiahkan orang. Oke. Tapi dalam rangka mengenalkan Syiah itu apa, Iya. agar jalan untuk kita hidup berdampingan dengan saling menghormati itu bisa terwujud di bumi tercinta Indonesia. Iya. Jadi saya sudah teringat ya, 1 tahun yang lalu itu mencuri atau mencari momentum ingin ketemu sama Sayyid Abdullah Ba'bud ya. Saya ingin bertanya karena terutama di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu kita melihat di masyarakat kita, terutama di Indonesia, di Jawa Timur apalagi, itu mereka itu berbahagia. Ya, di bulan Muharram diawali dengan tanggal 1 sebagai awal tahun Hijriah. Mereka berbahagia. Ada yang pakai oncor keliling ya. Jadi mereka berbahagia merayakan tahun baru di bulan Muharram. Tapi saya mendengar sudah cukup lama bahwa di kalangan yang lain seperti Syiah ternyata bersedih. Yeah. Nah, alhamdulillah bisa kesampaian, bisa bertemu hari ini. Pertanyaan kami, apa dasar Anda dan teman-teman Anda atau kelompok Anda bersedih di bulan ini? Itu satu hal buatan atau ada literatur sejarah yang jelas tergaris kepada Nabi Muhammad SAW atau bagaimana sebenarnya? Ya, benar. Memang kita tidak bisa pungkiri, memang Muharram itu tahun baru Islam kan ya. Tahun baru Islam. Itu bulan pertama dalam penanggalan Hijriah kan bulannya Muharram. Dan berarti ketika awal Muharram berarti tahun baru. Yang namanya tahun baru pastilah itu sangat identik dengan suasana yang sukacita, berbahagia ya, karena seseorang sama Allah diberi anugerah untuk hidup di tahun berikutnya, tambah umur. Tapi memang sayangnya kalau kita kembali kepada sejarah Islam, bulan Muharram ini tercederai oleh tragedi yang mungkin masyarakat sudah mengenalnya, yaitu tragedi Karbala, pembantaian cucu langsung Rasulullah, yaitu Imam Hussein ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, bundanya Al Hussein ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Ya, nah itu terbantai dengan sangat tragis di padang Karbala pada 10 Muharram. Dan
sebenarnya kalau kita lihat, bahkan 10 Muharram ini menjadi nama bulan dalam bahasa Arab ya. 10 Muharram disebut Asyura. Asyura itu hari ke-10. Hari ke-10. Dan subhanallah, dalam penanggalan Jawa pun bulan Muharram tidak disebut Muharram, disebut bulan Syuro. Mengambil dari nama Asyura tadi itu. Ya, Padahal 10. kalau Asyura itu kan seharusnya hari ke-10-nya kan. Tapi sedemikian peristiwa di hari ke-10 ini menarik perhatian ya umat manusia dari waktu ke waktu sepanjang sejarah ini, maka bahkan bulan Muharram di tengah masyarakat Jawa dikenal dengan bulan Syuro. Dan menariknya kalau kita lihat ada kesamaan ya tradisi di masyarakat Jawa juga. Mereka sebenarnya kalau kita kembali ke tradisi masyarakat Jawa, mereka juga tidak mengizinkan ya orang-orang itu untuk melakukan hal-hal yang identik dengan kegembiraan dan sukacita. Ya, silakan dikaji dalam tradisi Jawa itu orang tidak akan mengawinkan di bulan Syuro. Tidak akan bangun rumah di rumah Syuro, tidak akan meresmikan rumah baru di bulan Syuro. Dan kalau kita telusuri lebih jauh, ya silakan nanti juga teman-teman yang mendengar ini mengkaji, jangan dari orang Syiah, dari salah satu budayawan ya dan sejarawan Indonesia yang ternama yang baru saja meninggal, Kiai Haji Agus Sunyoto ya. Beliau punya banyak penjelasan tentang Syuro dan bagaimana Syuro ini identik dengan kesedihan, dan kesedihannya itu terkait dengan terbunuhnya atau gugurnya cucu Rasul Imam Hussein di Padang Karbala yang terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Jadi ya mix ini antara sukacita dan dukacita. Ya, seseorang bolehlah merayakan awal tahun sewajarnya. Dasarnya benar, ada sukacita ya. Tapi kemudian memang apa namanya, tidak bisa tidak berduka kalau seandainya umat ini paham bahwa di 10 Muharram itu cucu Rasul terbantai di Padang Karbala. Apakah ada satu catatan bahwa Nabi Muhammad SAW di masa sebelumnya menangisi peristiwa ini? Ya, memang peristiwa gugurnya Al-Husain ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena boleh jadi dia satu-satunya manusia yang sudah ditangisi gugurnya beliau bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Saya katakan tadi sangat menarik ya, bahwa ini satu-satunya manusia yang sudah ditangisi hari gugurnya bahkan di saat beliau masih kecil. Dan tangisan pertama itu dalam sejarah tercatat adalah tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas cucunya. Seperti apa itu ceritanya? Iya, saya kan kebetulan kalau di bulan seperti Muharram ini kan setiap malam kita menghidupkan kan malam-malam Muharram. Kebetulan saya juga di awal-awal ceramah itu sering saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa Rasul adalah orang pertama yang menangisi Al-Husain ya, dan bahkan ini bukan di riwayat Syiah tapi di riwayat Ahlus Sunnah. Izinkan saya untuk mengutip ya. Saya tidak akan mengutip banyak riwayat, hanya 2 riwayat saja tentang tangisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada di kitab Mustadrak al-Sahihain ya, yang dikumpulkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Ini kitab yang secara level itu hanya satu tingkat di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi kebetulan mereka tidak sempat mencantumkannya di kitab mereka. Kesamaannya. Ya, artinya kriteria perawinya apa itu sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim. Hanya saja mungkin Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menemukan riwayat ini. Sehingga Hakim Naisaburi mengumpulkan riwayat-riwayat yang sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk kemudian ditulis kitab namanya Al-Mustadrak al-Sahihain. Ya, artinya riwayat-riwayat ini seandainya ditemukan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim pasti akan dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada riwayat pertama dari Salma ya, qalat, dia berkata, dakhaltu ala Ummi Salamah.
saya masuk menemui Ummi Salamah ya. Ummi Salamah kan istri Rasul ya. Ya. Wahiyya tabki, dan beliau menangis. Fakultu, ya, kata si Salma tadi itu, Salma menemui Ummu Salamah. Ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Qalat, istri Rasul ini berkata, aku ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fil manam, ya, dalam mimpi, yabki, dia menangis. Wa ala ra'sihi wa lihyatihi turab. Dan aku melihat pada kepala dan wajahnya ada tanah. Fakultu malaka ya Rasulullah. Ada apa sampai wajahmu seperti ini, kepalamu dan cambangmu penuh dengan tanah? Kemudian Rasul menjawab, syahidtu qatlal Husaini anifan. Baru saja aku menyaksikan peristiwa terbantainya Al-Husain. Ini satu riwayat ya. Oke. Ini ditulis oleh dikumpulkan oleh Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Sahihain. Ya, dan Hakim Naisaburi ini namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dia wafat pada tahun 405 Hijriah. Jadi memang dari generasi awal. Riwayat yang kedua, riwayat dari Ummu Salamah. Kalau tadi kan mimpinya Ummu Salamah. Kalau ini Ummu Salamah dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan dzata yaumin fi baiti. Suatu hari, kata Ummu Salamah, Rasul itu sedang duduk di rumahku. Qala, kemudian beliau berkata kepada Ummu Salamah, la yadkhulu alayya ahadun. Beliau tidak mau menerima tamu. Aku ingin sendirian. Fantadhartu, ya. Kemudian Ummu Salamah menunggu dan dia sepertinya berusaha menghalau kalau seandainya ada yang datang atau mau masuk. Fadahul al-Husain. Kemudian ternyata yang datang cucunya. Ya, waktu itu kan masih kecil kan di zaman Ar-Rasul. Ya. Dan namanya cucunya dianggap tidak mengganggu ya. Fadahul al-Husain. Fasami'tu, masuk bertemu dengan Rasul. Fasami'tu nasyija Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki. Tidak lama aku mendengar ada suara isakan tangis dari Rasulullah setelah Husain masuk. Fattala'tu, ya. Kemudian aku melihat apa yang sedang terjadi. Fa idza Husainun fi hijri. Dan kala itu aku melihat Husain sudah ada di pangkuan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu jabinahu wa huwa yabki. Rasul mengusap-ngusap dahi Al-Husain sambil menangis. Fakultu, Ummu Salamah kemudian berkata, wallah ma'alimtu hina dakhal. Ya, sepertinya juga Ummu Salamah ini dalam riwayat ini dia tidak tahu Husain itu masuknya kapan. Tiba-tiba sudah ada di pangkuan Rasul gitu aja. Ya. Jadi cerita Fadahul Husain itu luput dari pantauan Ummu Salamah. Fakultu, wallah ma'alimtu hina dakhal. Aku tidak tahu ketika dia masuk. Faqala, kemudian Rasul berkata, inna Jibril alaihi salam kana ma'ana fil bait. Ya. Jibril tadi itu bersama kami di rumah ini. Faqala, kemudian Jibril berkata padaku, ini cerita Rasul kepada Ummu Salamah. Atuhibbuhu, apakah engkau mencintai cucumu ini wahai Nabi, wahai Muhammad? Qultu amma fid dunya fana'am, di dunia pastilah. Qala, kemudian kata Jibril, inna ummataka sataktul hadza bi ardin yuqalu laha Karbala. Jibril memberitahukan kepada Ar-Rasul bahwa umatmu, bayangkan, inna ummataka, umatmu akan membunuh, ya, cucumu ini. Sataktul hadza, menunjuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, masih kecil waktu itu. Ya. Di sebuah bumi, di sebuah tanah, yuqalu laha Karbala, yang disebut dengan Karbala. Fatana wala Jibril min turbatiha. Bahkan waktu itu Jibril sudah mengambilkan segenggam tanah Karbala untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Fa'arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan kepada Ar-Rasul. Falamma uhita bi Husainin hina qutil, ya. Kan kita tahu kan ketika akhirnya Al-Husain itu dikepung di padang Karbala dan dia berkata, "Masmu hadhil ard?" Ini tanah apa ini? Ya. Beliau kemudian mendapat jawaban qalu Karbala. Ya.
orang-orang berkata ini Karbala. Kemudian yang muslim berkata shadaqallah wa rasuluh. Betul apa yang dulu waktu kecil diucapkan oleh datuknya. Jadi maha benar Allah dan Rasulnya, karbun wa bala, ya, duka dan nestapa. Karbun wa bala. Jadi ini juga supaya nanti pemirsa juga tahu, ini ada di kitab ditulis oleh Abul Hasan Nuruddin Ali ibn Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami, ya, itu wafat pada tahun 807 Hijriah di kitab yang namanya Majma'uz Zawaid wa Mamba'ul Fawaid, kitab ahli sunnah juga. Oke, jadi pertanyaan tadi bahwa Ar-Rasul sudah tahu atas apa yang akan terjadi pada cucunya, bahwa umatnya akan membunuhnya, di mana juga tahu, bahkan Jibril menunjukkan kepada beliau tanahnya dan beliau menangis atas apa yang akan terjadi. Dua catatan ya, bahwa satu, sejarah membuktikan bahwa Nabi menangis ya atas peristiwa Karbala yang ada di bulan Muharram yang disebut sebagai Asyura atau Syura, tanggal ke-10 ya. Jadi itu fix bahwa Rasul sedih atas bulan ini. Ya, dan ini bukan riwayat Syiah, dua-duanya kitab ahli sunnah, Musaddarak ala Sahihain dan Majma'uz Zawaid. Oke, kita coba lanjut kepada narasi-narasi yang beredar di masyarakat, ya, bahwa tentang apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Sayyidina Husain, ya, bahwa kala itu beliau itu dikepung oleh ribuan orang, artinya dengan pasukan yang tidak berimbang jika itu disebut sebuah peperangan, ya. Dan ada yang menyampaikan, ya, Sayyidina Husain keras orangnya, gak kayak kakaknya. Kalau kakaknya lemah lembut, ya, dia bisa bernegosiasi. Kalau Sayyidina Husain keras, artinya apa yang terjadi pada dirinya, yaitu memang buruk dari sisi peristiwa, ya, tetapi itu adalah langkah yang kurang tepat dari Sayyidina Husain karena watak kerasnya beliau. Sehingga narasi tersebut yang kami dapat di lapangan, ya, menyebabkan minimnya simpati, ya, terhadap peristiwa tersebut. Dianggap ceroboh, ya, dianggap satu kecerobohan personal kayak gitu, ya. Bahkan ada kata yang saya tidak tahu sopan atau tidak sopan, ya, bunuh diri. Nah, kalau memang mau berperang, ya, persiapkan terlebih dahulu. Itu bagaimana menanggapi? Oke, saya pertama, sebelum saya jawab, saya terima kasih dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Dan masyarakat layak untuk mendapatkan jawaban yang benar, ya. Mudah-mudahan tentang pertanyaan ataupun isu yang tersebar di masyarakat seperti ini. Pertama, orang itu kalau mau melakukan bacaan terhadap sejarah, analisa terhadap sejarah, telaah sejarah, atau melakukan tinjauan historis terhadap sebuah peristiwa, itu dia jangan hanya membaca di permukaan saja. Banyak orang yang menganalisa peristiwa Karbala dengan kesimpulan-kesimpulan yang cetek ya, atau dangkal seperti tadi. Karena apa? Karena dia tidak melihat siapa Al-Husain. Profil Al-Husain ini dilupakan sama dia. Padahal kalau kita lihat Al-Husain ini bukan sembarang manusia loh, ya. Ini yang disepakati oleh Sunnah Syiah, sehingga tidak dianggap, oh itu orang Syiah kultus. Enggak, ini yang disepakati oleh Sunnah Syiah, ya. Pertama, Al-Husain itu cucu Nabi, cucu langsung Rasulullah. Sempat mendapat pendidikan dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Husain bukan sembarang cucu. Cucu yang turun atasnya ayat tadhir. Innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Sepakat Sunni Syiah, ayat ini turun untuk ahlul kisah. Berarti ini orang yang suci dari noda, bersih dari noda. Liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi dia bukan hanya cucu Nabi, tapi dia adalah pribadi yang suci binasil Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga bukan sembarang cucu dan bukan sembarang manusia suci. Tapi Rasul dalam riwayat-riwayat yang disepakati oleh Sunnah dan Syiah memberikan penegasan dan label bahwa cucuku Hasan dan Husain adalah dua pemuda penghulu ahli surga. Penghulu surga.
Pemuda surga. Ya, jadi profilnya ini adalah cucu Rasul, mendapat bimbingan dan didikan Rasulullah, mendapat bimbingan putri Ar-Rasul Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang tentang Sayyidah Fatimah juga Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, orang nomor 1 dari kalangan wanita di surga nanti. Kata Ar-Rasul, sepakat sunnah Syiah untuk hal ini. Dapat bimbingan dari ayahnya Maulal Muttaqin, pintu kota ilmu Rasulullah. Jadi manusia yang dari segi pendidikan dapat pendidikan terbaik dari seluruh keberadaan manusia ini. Kakeknya Rasulullah, bundanya Sayyidah Fatimah, ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan bukan hanya itu, Al-Quran mensucikannya, Allah mensucikannya. Dan kemudian sama Rasul diberi predikat sebagai pemuda penghulu ahli surga. Jadi ini profilnya profil sakral. Nah, kalau orang paham tentang Al-Husain seperti ini, berarti mereka sudah tidak mungkin akan membuat kesimpulan Al-Husain tertipu, Al-Husain berambisi, Al-Husain keras, Al-Husain ceroboh. Tidak mungkin. Ya. Jadi sejak awal mereka ini baca sejarah tapi tidak paham yang dibahas siapa. Loh, Anda ini bahas yang Husain loh ya. Profilnya seperti apa? Ya. Jadi tidak mungkin dari Al-Husain keluar sebuah sikap atau tindakan yang tanpa alasan. Jadi kalau sosok yang semacam itu disebut ceroboh, lantas ketidakcerobohan itu yang mana? Nah, kan artinya seringkali orang itu baca sejarah tapi dia lupa dengan siapa yang dibahas. Sosoknya ini siapa? Sosok ini sosok yang profilnya itu adalah sosok yang suci. Dan ini tidak perlu Sunnah dan Syiah. Semua umat Islam meyakini bahwa dia adalah cucu Rasul, dapat bimbingan dari keluarga yang luar biasa, kakeknya Rasulullah, bundanya, ayahnya jelas. Kemudian turun ayat tadhir untuknya, ayat tadhir turun untuknya. Kemudian turun juga ayat ini, ayat di surat Ad-Dahr. Ya, ketika Hasan Husain sakit, keluarga ini kan bernazar puasa. Apa namanya itu 3 hari. 3 hari. Ya, kalau seandainya kedua anaknya sembuh, begitu sembuh mereka puasa. Dan ketika puasa 3 hari berturut-turut buka puasanya diberikan kepada innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan. Hari pertama yang minta miskin, wa yatiman. Hari kedua yatim. Wa asira, hari ketiga tawanan. Dan kemudian kalau kita baca ayatnya ini, keluarga itu sudah ditegaskan bahwa semuanya adalah penghulu surga atau ahli surga. Jadi Anda berbicara tentang ahli surga di Al-Quran dengan banyak nas. Yang paling populer ya 2 nas ini, ayat tadhir dan apa yang ada di surat Ad-Dahr itu. Jadi kalau orang paham siapa Al-Husain, maka mereka, ya kecuali kalau dia non muslim ya, dia tidak kenal Al-Husain, mungkin akan mengatakan bahwa Al-Husain ceroboh. Tapi tidak begitu. Manusia Qur'ani mungkin. Iya, yang aneh bahkan sebagian muslimin yang dangkal itu menganggap Al-Husain ceroboh, tidak patuh pada nasihat para sahabat, tertipu oleh undangan masyarakat Kufah, ya, kemudian pribadinya keras tadi ya, macam-macam pokoknya, ngawur, bunuh diri, ya, hasya wa kallah, jauh dari Al-Husain. Sebagian besar muslimin tertipu oleh narasi-narasi yang saya yakin ini sudah dibuat di zaman Bani Umayyah dan sampai sekarang masih ada itu. Dan ironisnya justru orang-orang seperti Gandhi itu malah mengapresiasi Al-Husain, ya kan? Aku belajar dari Al-Husain bagaimana aku tertindas untuk kemudian aku menang. Ya, disayangkan kan Gandhi yang agamanya Hindu itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Husain, sementara sebagian besar muslimin malah memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cetek dan dangkal terhadap Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Siap, Sayyid Abdillah, menarik sekali ya. Ada satu hal yang sudah terbuktikan ya, Nabi menangis ya, dan Al-Husain manusia Qur'ani, dan itu disepakati oleh berbagai kalangan ya di dalam tubuh Islam seperti itu selesai. Maka selanjutnya Muharram pasca Nabi, pasca Al-Husain hingga hari ini ya, kita di saat ini kalau kita mengacu pada pemahaman bahwa Nabi itu adalah panutan, Nabi itu adalah sosok yang suri teladan, artinya disuruh diteladani. Kita umatnya diminta untuk mengikuti. Kalau Nabi nangis di era itu untuk Asyura ini, untuk cucunya Al-Husain, bahkan untuk peristiwa yang belum terjadi, yang akan terjadi, maka apakah kita relate-nya itu di era sekarang mengikuti, atau sebenarnya sudah tidak perlu mengikuti dalam hal menangis? Ya, saya kira mengenang pahlawan, mengenang perjuangannya, pengorbanannya, itu adalah sesuatu yang alamiah.
yang rasional. Justru kalau ada sebuah umat, sebuah masyarakat yang tidak mengenang, tidak menghargai, tidak mengingat ya perjuangan para pahlawannya, justru ini umat yang atau masyarakat yang yang tidak berterima kasih kepada para pendahulunya. Ya. Nah, jadi saya kira justru kalau orang tidak mengenang itu bermasalah mereka sebagai umat. Apalagi yang terbunuh ini adalah manusia Qurani, manusia surgawi, manusia suci berdasarkan Al-Quran. Jadi mengikuti itu adalah kebenaran karena kita umat Nabi Muhammad, dan alamiahnya maka menangis karena beliaunya menangis. Saya tambahkan sedikit. Bahkan tangisan untuk Al-Husain itu mukjizat. Mau tahu kenapa mukjizat? Bagaimana itu? Karena jauh-jauh hari Ar-Rasul, tapi riwayat ini saya hanya temukan di Syiah. Oke. Nah, walaupun riwayat ini di Syiah, tapi riwayat ini fakta membuktikan kebenarannya. Subhanallah. Saya belum menelusuri lebih jauh apakah riwayat ini juga ada dalam literatur Ahlus Sunnah atau tidak. Karenanya saya tidak berani menyatakan bahwa ada, tapi saya membacanya dalam literatur Syiah. Sangat mungkin ini juga ada di Ahlus Sunnah, tapi saya belum menemukannya. Jadi riwayatnya seperti ini. Rasul pernah berkata, "Inna liqatlil Husain." Sesungguhnya dalam terbunuhnya cucuku Al-Husain. Berarti ini diucapkan sebelum terbunuhnya Al-Husain. Karena Al-Husain, Rasul meninggal di jauh sebelum Al-Husain. Ya, Al-Husain itu 50 tahun pasca Ar-Rasul, kejadian Karbala itu. Ya. Setelah wafatnya Ar-Rasul, 50 tahun kemudian baru terjadi peristiwa Karbala. Nah, Ar-Rasul sudah mengucapkan di masa hidupnya, "Inna liqatlil Husain." Sesungguhnya dalam terbunuhnya Al-Husain, la hararatun, akan tercipta bara. Di mana bara ini? Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. La tabrudu abadan, tidak akan pernah padam bara ini. Akan terus dari waktu ke waktu, orang yang hatinya terbakar atas apa yang menimpa Al-Husain ini akan terus berkobar bara ini. Ya, kejadian 61 Hijriah. Ya, tapi ternyata kita lihat memang ucapan Rasul ini yang membenarkan adalah fakta dan realita. Ternyata memang, meskipun para penguasa itu berusaha untuk melarang orang bersedih atas Al-Husain, melarang untuk orang berduka, menangis, ya. Bahkan sebagian muslimin juga ikut-ikutan dengan propaganda Bani Umayyah untuk mengubur perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain dan untuk membersihkan noda dari kejahatan mereka dalam membantai Al-Husain, ya. Mereka ingin agar tidak ada orang yang peringati peristiwa Karbala, tapi ucapan Rasul lebih terjamin, ya. Kalau bahasa Jawa itu luwe mandi. Ya, luwe mandi. Ternyata memang dunia tidak bisa tidak membara atas terbantainya Al-Husain. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dan bahkan kalau sekarang kita hidup di zaman sekarang ini, bagaimana kita melihat ada jalan kaki di hari Arba'in itu. Minimal mereka jalan kaki sepanjang 80 km dari Najaf ke Karbala. Anda tahu berapa jumlah orang yang jalan kaki di hari Arba'in Husaini setiap tahunnya? Puluhan juta. Bahkan angkanya melebihi 30, melebihi 40 juta. Orang yang berjalan kaki dari Najaf ke Karbala dan meneteskan air mata untuk Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Benar ucapan Shadaqta ya Rasulullah. Engkau berbicara puluhan abad yang lalu dan terbukti memang bara ini tidak bisa padam. Rasul yang ngomong itu. Jadi air mata ini adalah benarnya ucapan Ar-Rasul bahwa dalam terbunuhnya Al-Husain akan tercipta bara di hati orang-orang mukmin dan tidak akan pernah padam. Satu literasi baru untuk difahami dan diingat bahwa sejarah itu kompleks, harus dibaca secara mendalam, bukan dengan emosional. Kita ketemu lagi dalam segmen-segmen berikut. Kalau boleh sebelum ditutup, ya, saya tambahkan hal sedikit. It's okay, nggak apa-apa. Bisa. Lalu, kenapa Al-Husain berangkat melawan? Kan orang butuh alasan. Itu pertanyaan besarnya. Iya. Saya akan jawab dengan apa yang terjadi sekarang. Yazid, putra Muawiyah, ketika naik tahta, dia menganggap bahwa ini adalah imperiumnya. Wilayah Islam adalah imperiumnya, kekuasaannya. Dan dia tidak mau ada orang yang tidak berbaiat padanya. Dia tidak mengizinkan ada orang yang tidak tunduk dan patuh padanya. Siapapun itu, dia akan habisi. Yazid seperti itu. Seandainya pun Al-Husain diam di rumahnya di Madinah, maka dia tidak memberikan baiatnya kepada Yazid,
maka Al-Husain akan dibunuh di rumahnya. Tapi Al-Husain ketika tahu bahwa raja ini, penguasa zalim ini akan menghabisinya, Al-Husain tidak mau mati sia-sia. Al-Husain melakukan perjalanan akbar, ya, dan dia sampaikan kepada umat tentang perjuangannya, bahwa dia ingin melakukan islah di tengah-tengah umat datuknya, ingin menyebarkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini yang paling mungkar di tengah-tengah umat Islam adalah pemimpin yang zalim seperti ini, yang bahkan mereka tidak terima kalau seandainya aku, cucu Nabi, tidak berbaiat padanya, aku akan dihabisi. Kalau seandainya Al-Husain tidak bergerak, maka Al-Husain akan ada dalam pojok-pojok buku sejarah yang Al-Husain mati, ya, kena serangan jantung di rumah. Selesai. Bukan Itu melakukan saja. perlawanan, dan tidak ada peringatan Al-Husain sampai sekarang ini, dan dikagumi oleh seluruh pahlawan-pahlawan kemerdekaan dunia. Gandhi, Bung Karno, tokoh-tokoh besar kemerdekaan semuanya kenal Al-Husain. Ya, jadi Yazid pada saat itu dia bahkan tidak menerima ada orang yang tidak tunduk padanya, tidak baiat padanya. Anda mau tahu contohnya sekarang siapa? Contohnya sekarang ini Imperium Barat. Imperium Barat juga begitu. Ya, mereka sudah menguasai semuanya, tapi mereka tidak mau ada negara yang berkata tidak padanya. Yang berkata tidak padanya akan dicari 1001 alasan untuk menghabisinya. Ya, silakan baca sekarang sejarah kekinian bahwa satu-satunya negara yang tidak mau tunduk pada Amerika adalah Republik Islam Iran. Dan karena itu Iran sekarang ini sedang mengalami apa yang dialami oleh Al-Husain. Tapi kita yakin bahwa Al-Husain kali ini tidak akan terbantai di padang Karbala, karena sudah belajar dari peristiwa Karbala. Insya Allah tidak akan ada lagi Al-Husain yang terbantai di padang Karbala. Iya, menariknya mengikuti peristiwa perang kemarin ya, bahwa rakyat Iran itu sesekali saya dengar di media ada suara-suara lebay kayak Husain. Berarti memang kalau yang disebut Sayyid Abdillah tadi bahwa ada bara ya, yang ternyata energinya dari cucu Nabi yang terbantai. Terima kasih. Bisa kita akhiri? Boleh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.